billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanin nikahi wa ghairiha. Ini fasal pada menyatakan segala rukun nikah dan lainnya. Serta luput. Ini pasal pada menyatakan segala rukun nikah dan lainnya. Berarti bab pasalnya kena pegah tentang rukun-rukun nikah. Kena pegah tentang perkara-perkara yang menyangkut dengan masalah sah ataupun tidaknya nikah. Berarti benar perkara-perkara yang pegahnya itu baru sah nikah. Bermula rukunnya 5 perkara, yaitu suami dan isteri dan wali dan 2 saksi dan sirat. Jadi untuk sah nikah disyaratkan berarti benar 5 rukun. Benar 5 rukunnya yang baru terbenar kepada nikah yang sah. Pertama benar suami, benar lako berujub nikah. Olehnya benar isteri, benar lako, benar perumoh. Kemudian benar wali dan benar saksi dan benar sirat. Mana je putra? Suami nah, walaupun kadang-kadang diwakilahkan bahawa lain untuk terima anak buku. Olehnya wali nah, cuma anak nikah terus wakilah bahawa lain yang jecik. Yang penting wali na suami na, walaupun tu diterima nikah ke leji, kadang jipat dia jawan kadang-kadang. Wakilah kena buat urus kena kampung untuk diterima nikah haji haji wajib anak buku. Ataupun wali lagi hancit. Kadang-kadang bernikah terus. Tapi untuk bernikah sah secara wakilah bahawa lain yang juga boleh. Olehnya kemudian 2 saksi, benar 2 roh saksi untuk mencakupi daripada syarat sahnya nikah. Yang 2 saksi yang jiban, adapun wali yang jiban. Wali tentu wali-wali yang secara salah satu adalah wali yang hana pasai. Olehnya ada 2 saksi lagi yang cit. 2 saksi juga saksi yang hana pasai. Beradil. Makna beradil saksi dan wali bersilahuddin wal mal. Mana silahuddin wal mal? Terpelihara harta dan agama. Terpelihara harta dan agama. Mana terpelihara harta putra? Goknya kan yang kepajuk ataupun harta yang dimiliki goyan sesuatu daripada yang haram. Mana terpelihara agama? Kan goknya urang yang berkekalan dengan kemaksiatan. Dan sirat. Nah, mana je putra? Benar lafaz untuk ketika bernikah. Lagi yang kakak biasa. Rukun le wali, kemudian diterima le suami. Hang ada dah tulis dia pegang tu je. Tak tulis. Tapi hana takut, hanjut. Maka ji pegang benar sirat, benar lafaz yang terucap daripada wali yang kemudian diterima le suami. Yang punya 5 buah syarat untuk terbenar kepada sahnya nikah. Dan disyaratkan pada sirat barang yang disyaratkan pada sirat baik. Dan setengahnya daripadanya jangan ditaklikkan dan ditakkidkan. Berarti syarat yang ada pada sirat penikah yang sama cik lagi syarat akad pada baik, dalam artian tidak boleh ditaklikkan. Makna tidak boleh ditaklikkan berat. Lung penikah kerana anak lung dengan syarat lagi yung lanjut. Lung penikah anak kerana kelung menyota gedi ji singa putra leh kata gedi dia tanya. Tak tentu kali tanya syarat ni. Tak taklik dia ada sabo-sabo perkara. Lung penikah anak kerana kelung menyuji singa dua benda. Mana? Jadi berarti yang hanya benar. Ataupun tak kaitkan dengan hotel, takkidkan, mana takkidkan tapu hotel.
lung penikah anak ro kelung 2 tahun. Tabu wate. Nyan juga tidak sah. Dalam akad tidak boleh ada waktu, diwaktukan ataupun ditaklikkan. Sama lagi bab jual beli je. Lu bublo barangnya kerana dengan sekian-sekian menyo hana yak cok satu dengan lu. Lanjut lagi. Tak taklik ataupun dak wate lu bublo barangnya kerana si belu. Lanjutlah. Karena menyoba nikah, menyota takkitkan wate, takaitkan wate. Yang hanjur, bahkan karena yang termasuk kepada nikah mut'ah ataupun nikah yang dikategorikan kepada nikah kontrak. Yang haram, bahkan hansa yang naik kubur sebahagian yang le sebahagian urun Syiah. Mama tanya una kau Cina buta. Yang kegebuh hotel sih, yang kegebuh hotel dua akad anak bubu. Ada akad ke lagi biasa, normal lagi akad orang lain. Cuma berjanji ke roh ini di luar ya. Yang nak buku sahabat ada berjanji ke roh di luar, tegedi memang tengok haiting cerai nampak berapa. Nah, ada berjanji mengkleh di luar nak buku. Cuma kurang baik ada yang diperintahkan. Yang god kiban leg mencerai kabeh mata indah gem kawin kera burinang yang kan berdasarkan urung yang gak anjurkan dilako awai. Kali mencerai dua lako ana doho kerja promo ana doho. Lako kadang alim kawin lain promo alim kawin lain. Lako kam meninggal promo kedua, promo kam meninggal lako kedua. Bak uang empat dalam kawin kedua yang ke mana lebih ke lagi kan. Be ada view. Hai juci. Menyolang kita itu muhallil. Makna muhallil suami yang kedua bagi urinangnya kan muhallil, urang yang perhalil nikah untuk lako pun. Tapi harap bercerai. Ma hotel le bercerai lako pertama le kaedah le belum dipeloro. Be le belum dipeloro baru nikah dengan orang lain. Kemudian le cerai le urang nyalam baru prank le belum dipeloro lah baru nikah lako pun. Nyan pun menyohana hamil ke prank wabak hamil, payah prank melahirkannya nilai. Dan disyaratkan lafaz yang dimustahkan daripada tajwiz dan nikah. Olehnya lam sirat ataupun lafaz nikahnya harus daripada dasar lafaz tajwid. Makna tajwid zawaja artinya penikah. Nyan kata-kata yang ketika gukun untuk kepada penikah harus daripada dasar katanya. Maknanya putra, contoh menyutazawaja artinya lun perkahwin, galun perkahwin ataupun ulun perkahwin. Yang sama aja, pokoknya benar bahasa kahwin dalam kata-kata siratnya. Ataupun kata-kata nikah, galun penikah ataupun lun penikah kedua. Pokoknya kata nikahnya gitu. Nah, adapun menyolang bahasa Arab jadi untuk na bahasa Roy. Angkah tukar, nakah tukar, pokoknya nakahnya beda. Yang syarat daripada sirat untuk penikah. Sama lagi bak taluk je. Ada hana lafai taluk. Yang lain dikira taluk yang kinayah mendung. Jadi hana yang kata-kata taluk. Menyohana kata-kata taluk di dalam yang dikira taluk kinayah. Mana je putra? Ajak awak gede ataupun lung haid le wudu ngaro. Pokoknya ada nama hana kata-kata taluk yang kinayah mendung tu. Nah, bak nikah lagi anjit. Cuma bak nikah hana berlaku kinayahnya nanti nikah. Bedang bak taluk. Nyo bak taluk ada nama hana kata-kata taluk di dalam yang mendung kinayah. Makna mendung kinayah putra? Yang tergantung kepada niat orang yang ke. Menyona genit lah mati ke taluk, kata taluk, menyohana genit, hana taluk udi. Tapi menyokana kata-kata taluk ya contoh lung taluk ada tu. Yang hana putih awet dah lain, tak taluk kan. Mesti lung hana lo ani latih ke taluk hana. Kalau dia ada nama kayak gitu katanya taluk kira. Cuma beda kan, menyolafai taluknya
Kiban yang genit lah mati padu, nyo genit sah ke sah, nyo genit dua, genit le gele. Kinayah lagi hancit. Nyo hana genit sapu sah dia berarti. Maknanya hana genit padu bilangan. Apa? Menyona kata-kata tadi dalam ucapan nya hana dikira hana tu batik. Itu tak ada. Tapi menyo kinayah jit awe dia hana tu batik tu nya. Cuba? Anak dina. Cuma orangnya nak dosa, hana kat nak nak depu. Ya dosa tau, ditanggung penuh dia leko kerana nak pegah. Boleh pegah nyan ke nani ko nyan kedi nikah nyo nyan nani nang hansa. Bak ketom. Ai nyo ketom ya rakyat tak nanti ko ke. Nyam tombong juga. Nah, ginan juga. Anak cerita bedeng buat taliknya tu, Pak. Bertinggal mabuk ke tidak ada dulu je. Berapa? Berapa je, tapi syarat mabuk yang mutaadi. Mabuk yang sengaja. Menyamabuk mutaadi yang tak rek. Kenapa? Karena orang mabuk tadi, orang pungut dalam tadi, itu contoh dah pegang. Umur 15 tahun begitu balik awaknya, kan mabuk. Umur 16 tahun pungut. Umur 40 boleh. Yang 25 tahun dah kata saya. Umur 16 tahun pungut kerau, kena tapu bagi kemudian pungut. Umur 40 tahun boleh, kena kata. Pungo kero, tapi yang pungo tak adi, yang putra yang tak puput dengan sebab pungonya yang dosa mandung. Segedi dah temali ada, dah cemucu dosa, dah temupoh dosa, yang mandung ke. Mandung dosa dia tu mabuk dengan sebab tadi. Mungkin anak boleh sampai mati kau jadi maya. Mesti dengan bengih tak hana terkontrol itu bitu dan mana tali letak tu. Mana memang hana bengih hana kat tali. Buat nak terbahagian uru-uru pegang lagi kan. Bukan kabrak tak bengih hana terkontrol ni. Tetap je ada hana terkontrol tak kira. Sebab ini hanya tarik ulang. Kecuali yang nak pegang dalam kita fikir, pengecualian, mana pengecualian putra. Long tadi drop dia kecuali dua, bagah tak kecualikan. Yang ada apa? Nah lagi yang tapi harus mutasil mana ji? Pengecualian ni harus mutasil dengan kata-kata ni ke. Yang buat contoh dia, long tadi leh kecuali dua. Yang apa hari? Tapi jarak belum sambung. Mau kejari mun tak kecualikan anjingnya ni juga. Tapi kalau tak selang tu 5 minit dulu tak kecualikan nak kena leh. Kecuali bagah tinggal di gugun tinggal gaju kecualikan ju yang je. Nyana nak istilah memang lebih kak boleh pengecualiannya, tapi syarat harus mutasil, belum sambung. Pokoknya dibolehkan dekat ni nak urus orang sadar ke mana? Tangkap sadar di pasal. Tidak kata sadar kata kau kaya aja ni deh perlu ingat. Kira-kira kali. Ge contoh gebuh lafai no zawajituka. Makna zawajituka ulun penikah akan engkau. Ataupun angkah tuka ulun penikah akan engkau. Menyo zawajituka ulun perkahwin. Yang contoh mang juga dalam bentuk bahasa Arab. Berarti menyo bahasa danyo zawajituka ulun perkahwin akan kata. Atau angkah tuka ulun penikah akan kata. Yang contoh bahasa. Dan jikalau dengan bahasa ajam sekalipun,
Walaupun yang dah pakai ni bahasa Ajam, makna bahasa Ajam yang kan bahasa Arab. Ni contoh haji. Contoh haji menyo zawaj tukar ni bahasa Arab. Takkan dengan bahasa Adanyo. Ulun perkahwin akan katanya bahasa Ajam ke. Makna bahasa Ajam bahasa selain daripada bahasa Arab yang bahasa Ajam tu. Yang dipahamkan maknanya oleh dua yang berakad. Maknanya putra, bahasa yang digunakan hanya mesti bahasa Arab, hanya mesti zawaj tukar, hanya mesti angkah tukar. Tergantung bahasa menurut urang masing-masing. Yang penting gimana? Yang penting urang yang penikah dengan urang yang terima nikah berhubung dua ke. Tapi menyo dipakai bahasa Ajam. Tapi bahasa Ajam yang kadang-kadang hukum lah kodok anak hukum walinya. Jadi lu penikah dia ayah bahasa Inggris. Yang terima urang bahasa Aceh, anak dia pokoknya hantar. Pakai karena syarat ji harus bisa memahami dua orang. Berarti payah murno bahasa ile bahasa yang hukum le kau. Ataupun lakau payah murno bahasa yang hukum try ucapkan le ayah urinalnya. Itu waktu Turki juga tak. Menikah dengan orang baru mengaceh, bahasanya tidak ada. Berarti payah murno ukuran bahasa akad macam paling kurang. Bahasa akad macam paling kurang. Cara terima dengan bahasa Turki giban, cara menikah dengan bahasa Turki giban, yang macam paling kurang. Nah. Jadi kadang-kadang ayah yang penikah. Karena orang Turki menikah mengaceh ada bahasa itu. Tapi tidak. Olehnya syarat lem dua saksi harus cik bahasanya. Maknanya urang penikah, urang terima menikah dan saksi harus cik bahasa yang dipakainya. Yo kadang-kadang hero ni inang anak agamanya hukum bahasa Inggris kena punya tinggal luar. Yang nikah kena buat Aceh, saksi lebih murah Aceh. Mudah. Nyata je lagi yang. Bahkan karena orangnya hanya memahami bahasanya. Berarti harus pakai yang bahasa bisa dipahami le pedraurumnya. Le wali dan le linto dan le dua saksi. Harus nak. Yang itu boleh saksi macam itu wali yang ada pun. Hanjur je. Cuma cara menikah dengan itu pun. Kalau berjanduk, ikutnya kira-kira hanya banyak dalam itu. Hai je berarti gubernur oleh bahasanya kerana le tak perkrek kan. Lun penikah apa? Lun terima nikah apa? Yang negara berarti harus gubernur lunnya. Dengan bahasa apapun menurut tempat tinggal. Pokoknya mampunya harus juga bahasanya. Kuku yang bahasa dipakai. Segala makanya diterjemahkan. Segala makanya diterjemahkan oleh bahasanya begitu. Ikut dari dua adik mana? Nyanyi jatuh. Menyoleh ke akad baru diterjemahkan leuri sampai. Nanti waktu kita terima kan nama mutasil le yang nama boleh. Bolong je. Payah ulang lelong tu pegah nama tu. Ulang lelong dari mana yang mana. Jadi mesti diterjemahkan ke wali. Diterjemah leuri sampai baru terima leuri dia. Dapat tinggi daripada ucapan wali. Makanya payah mono likutnya naju sebelum terima angkat. Dan jika tahu oleh dua orang yang berakad itu bahasa Arab sekalipun. Walaupun dua orang daripada yang akad dan wali je ke bahasa Arab, tapi dua orang saksi yang je bahasa Arabnya je. Adapun dua orang saksi je ke bahasa Arab, tapi dua wali dengan urun terima nikah je bahasa Arab hanya je. Berarti harus dengan bahasa yang bisa dipahami oleh pedraurnya. Terserah buku bahasa mendem. Dan sah nikah dengan didahulukan kabul daripada ijab. Seperti katanya
kabil tu pulana, ulang terima akan nikah si pulan, au tazwijuha ataupun kahwin si pulan. Jadi dalam akad nikahnya hana mesti berijab pun, kabul pun aja beje. Wah tadu dikui dan ya tuan kalau terima nikah si pulan ayah ku ulun tuan. Baru ke kenyonya lun penikah ke kata jemna. Awai terima menikah. Apa? Hana mama dia. Kadang tikna rusia dulu, kadang mesti waalaikumsalam. Kalau mesti kawin ni nak. Nyolam ijab kabul boleh lagi. Lagi contoh buat jual beli. Kalau belau, ataupun ikut lawannya. Kalau belau mendua je nama dia. Berarti dalam ijab kabul nikah juga dibolehkan lagi ya. Terima di bawah ya, nanti baru nikah. Jadi punya bahasa padanya cukup berat masalah. Mengerti dah tahu macam tak kalau terima hancur juga dia. Pakai hancur tak kerja. Karena tinggal menikah menjarakan ataupun kalau penikah. Hancur ke kalau menikah tetap ulun penikah padanya. Padahal ini dalam bahasa akad, dalam bahasa akadnya walaupun tak pakai dengan damun madi itu contoh kalau menikah damun yang lalu. Makna akad kan tak ada bahasa dia. Tapi dalam akadnya hana buku pakai. Karena dengan damun apapun dalam akad tak kira damun hal, mana damun hal damun yang dengan pupuknya walaupun takkan kalau penikah ada akad tak kira tinggal saja. Cuma bahasa mantap. Jadi dalam akad hanam boleh punya padanya haji lah. Haji takkan kalau penikah. Karena tinggal nak penikah lebih. Mahanam daleh. Kan? Kalau pegang menyokkan lagi gaduh yang ada bubut. Nanti menikah ada mungkin contoh-contoh yang ada bubut dia kan. Seperti katanya, kabil tu pulana, ulung terima nikah si pulan. Ataupun tazwijuha, ulung terima akan kawinnya si pulan. Yakni aku terimalah nikah si anu itu. Ataupun tazwij, kawinnya si anu. Ataupun raditu nikah pulana. Ataupun long rida akan menikah si pulan. Yang menanjik cik terima nikah. Ana mesti ulung terima nikah nyo. Ana mesti benar. Dengan bahasa-bahasa yang lagi yang cici kau ulun rida untuk lu menikah dengan di bulan yang cici benar. Bahkan menyona rabaru iku ada kenal nau. Ada kenal nang le. Kalau terima nikah tadinya ayu dia nak buat. Ataupun watai penikah katanya yang tak kalau penikah tinyo ngendron dia nak buat. Menyolang akadnya sebenarnya dibolehkan walaupun batanya kejadian lepas lu video kan yang kejadian menikah mana dunia orang juga dunia orang baru dunia lidah sampai kenal aku bahkan lebih akurat kenal lah salah orang yang dia alhamdulillah ka isyarat menyolang istilah bahasa berkaitan isyarat lebih kuat daripada lafaz kata tunjuk kajelah dulu. Bahkan dalam fikah dia membuat mutu yang datunya naurung itu yang padahal nan rabarunya mutu pulana nan. Tapi wanita takun kan pulana. Hana pupu nyona datunya urung. Lung penikah si pulana dengan dro ni padahal nanyi kan pulana rabumah mutu. Hana pupu pakan karena nak datunya. Menyogome alasan dia kita isyarat lebih kuat daripada lafaz. Maka isyarat lebih kuat. Isyarat asalkan apa itu. Jadi walau salahnya dia dalam buku karena udah. Dapat menyunan mantang bisa saja kadang-kadang. Pegah nangka ai. Kan pegah nan ro. Dah mantang nangku. Mangka yang jadi kan ada. Ai mesti bernikah leah. Dari bernikah leah yang kun nan adoi. Dan hana isyarat tapi hana ketunjuk yang tahu. Diterima beliau yang menikah. Aku je rumah je betul. Anak komen leo dari udah kakak ni. Ala jawab beliau.
Tapi mioka ketunjuk nyan walau salah nan tetap ji. Walau salah nan gede nyan ji yang je bermo. Yang bisa saja menyoba lagi je tu kejadian tu kadang-kadang naik duk ada orang naik duk duai buatai ke pernikah ke tira orang yang naik ke ayahnya rencana ke pernikah ada oi. Tapi orang bertunjuk ada kak ada berkenan ada nya kak yang tak ada yang isyarah yang tak Pakai dengan dia rencana ada oi. baik terima mesti Hanlong terima itu baik nikah ulang nyukai terima kata Kan ada titik jodoh kena kapu kena ni pun nak lalu deh. Kena ada kat urun kat tu orang punya kita ni. Kapu pegang dekat aku orang punya dia tanya kat ada orang ni. pokoknya waktu itu yang sadari yang tak kecuali anak sadar Kan dia nak nikah dekat ada cuma kat tu orang. Kampung apa yakni aku rida akan nikah si anu itu ataupun berkehendak aku menikahinya nyanjut cara terima nikah lagi dan sah nikah dengan berkata suami zawajni yakni kahwinkan olehmu akan aku dan berkata oleh wali tazawwijuha ikun lelako nuk kahwin gede tiang gelung tinyo aning gonya gekun le gonya ka ulun pekawin tiang kedro kata tapi dengan syarat nak hati ci gene pegah putra gene pegah nyo contoh-contoh yang sah didahulukan didahulukan kabul daripada ijab contoh ikun betul le tero ragam atira wali ni pernikah gede hanek dron yang gelung gitu oh wilayah ka ulun pernikah anu ulung yang kedua ni ha hanapi jauh beli hanapi jauh beli lelako bahkan karena ali jauh bunuh dengan kata-kata bahasa yu pernikah ni yang keji kaji una tapi cara benar tak dici kadang kena bagi dulu pernikah ada gelung jut kalau nikahnya mesti yang kedua ni kata mesti tapi kaya dukuk-dukuk syarat dia tu mana je betul tak artinya hanya dua benar benar ana wajib sebut mahar dalam akad yang wajib bayi sebut ana wajib bayi tapi miohana disebut yang wajib bayi mahar misil makna mahar misil mahar lagi yang ka je iban adapun anak ai ke mak je iban adapun anak mak ai yang meninggal oh walaupun anak mak iban anak mak kena nikah awak yang mahar misil ke walaupun anak disebutkan mesti anak disebutkan wajib bayi sebab yang wajib bayi kan sebut jin anak sebut anak boleh Cuba? Lanjut, harus dengan barang yang mutamawal ide, barang yang berharga. Mana berharga menurut pandangan urufnya barangnya miwang. Makanya lanjut dengan barang-barang hana yuwang. Harus barang yang miwang. Yang berkaitan kepada kondisi uruf, kebiasaan danyo. Putra yang biasa haji menurut pandangan urufiah padanya, kebiasaan urutannya barang yang enggak anggap miwang putra. Apa pada terima. Padahal anak menceng kamu. Yang Honda juga sebut je cik. Alhamdulillah. Pokoknya barang yang berharga. Dia cik alhamdulillah yang juk dan nama cik anak. Yakni berkahwin olehmu akan dia serta berkata taulannya mengiringinya
zawwajtuka, pada yang pertama, yakni aku kahwinkan dikau ataupun aku kahwinkan dikau akannya perempuan. Pada yang kedua, yakni berkahwinlah aku akan dia. Yang jawaban daripada ucapan suami likun. Maka baikun le suami. Nak berkahwin ke dia kelung? Kalau berkahwin, yang mana jawabannya? Dan tiada sah dengan kinayah pada siratnya. Menyobak nikah hantar kinayah. Dan tiada sah dengan kinayah pada sirat. Seperti katanya, tazawwajtuha, pada yang kedua, yakni berkahwinlah aku akan dia. Lu rencana lu berkahwin ni. Yang dikira kinayah, pakon? Karena hana dengan bahasa yang pasti. Tapi kiban je bahasa yang pasti. Nak berkahwin belum. Long berkahwin ngenji. Yang baru bahasa yang pasti. Tapi mio takut long akan long berkahwin ngenji. Yang je dikira kinayah. Pakon karena kon dengan zaman yang pasti. Jadi menyobak nikah hanya mio pakai dengan bahasa-bahasa ataupun kata-kata yang itunya kinayah hanya. Ataupun takun ahlal tuka binti, ulun pahala akan engkau akan anak ulun. Hanya je takun dengan bahasanya. Ulun pahala akan engkau akan anak ulun. Apa makna ni? Yakni aku halalkan akan dikau anak aku. Putra maksud je ya. Lupa pahala pun. Jadi mantap umum tak. Hantar saya. Dianggapnya kepada kinayah. Tidak dibolehkan. Dan setengah daripada kinayah itu, zawwajakallahu binti, telah menikahi, telah bernikah akan engkau oleh Allah binti akan anak lu. Yang dikira kekinayah cik. Maka walaupun secara hukum wateka penikahnya tentu yang berkuasa dan kudrah dan iradah Allah Taala. Tapi hanya cik harus kun long penikah akan kau. Hanya ka penikah akan engkau oleh Allah akan anak lu. Hanya benar. Walaupun pada hakikatnya nyo cik hal lajanya maknanya putra ubinabut dan perbuatan yang saya punya mandung-mandung berdasarkan kudrah dan iradah Allah Taala. Tapi yang hanya cik secara hukumnya pada akad harus urung yang penikahnya yang itu. Ulun penikah harus nak. Dikahwinkan akan dikau oleh Allah akan anakku. Nah, benar makna yang ada bu. Hanya dengan. Walaupun kedai pada hakikat yang dikuasa dan iradah kudrah Allah Taala. Seperti barang yang dinakalkan akan dia oleh Imam Nawawi daripada Imam Al-Ghazali. Menan pendapat yang kagicok oleh Imam Nawawi daripada Imam Al-Ghazali yang bahawa menikahkan menggunakan lafaz kinayah itu tidak boleh. Harus dengan lafaz yang sarih, yang pasti, yang jelas. Sebagai contoh ayat ini ulun perkahwin, ulun penikah, yang contoh bahasa-bahasa yang sarih. Dan tiada sah dengan katanya kabil tu, ulun terima putra anak itu pun mana nak ikut long penikah anak long ke gada kabil tu anak le ujung hanya cik tidak dibolehkan kabil tu jua maka tak dapat tiada berkatanya kabil tu nikah harus benar ujung betul. Betul tak ke mendak kalau penikah anak ulun kudro dengan jelamnya sekian. Kau ulun terima. Anak ikun ulun terima nikahnya tak. Tapi menyonaikun kabil tu nikah ataupun dengan bahasa tanya ulun terima akan nikahnya namkan betul. Kena kadang-kadang ulun kabrat tak kapai tapi tidak haru-haru ulih yang pilih payang kali. Sayang tu. Lu terima nikah anak drone kelun. Tapi mana nak dijang tu.
Waladum dah untuk menglah ke gede. Padahal hana panjang tapi kau kena karame tak urang nah. Satu umum. Ada yang karame tham nang tulis ju beduk di burdah itu dia. Baca ju. Anam dele. Yang penting benar keun pai nak tak gede. Yang penting benar Jawa, pai dah baca gede. Pokoknya Jawa ji betul. Ataupun kabil tu tazwijaha. Adapun hana apa yang nak tanya, long terima akan nikahnya. Ditanya hana tanya ke long terima akan nikahnya, long terima akan kawinnya. Jadi nyona urang long terima akan kawin. Tak tengok ju jadi anak aku. Ada banding pulang. Biasanya jadi benar nikah-nikah yang ikan kaliar biasa ada benar. Enggak ada resmi kandung ni nak le gaya tu kandung kan dengan bahasa-bahasa tertentu. Coba? Urung bisu. Urung bisu jud wakilah nikah kepada orang lain untuk dia terima nikahnya. Ataupun urung bisu nasabah pendapat boleh melalui warqah, tulisan pada lembaran ataupun kitabah. Karena mungkin diucapkan. Yang pakai jud dengan kitabah. Darurat. Man tanya sehat, gaji jud. Yang gagap nanti. Urang gagap ke juga orang buat. Ulang-ulang nam daleh. Yang penting tanya budak depu, mana aja putra. Yang penting wali begitu puas. Putra yang kai au lejian tu kan depu. Akan tapi kadang-kadang bukan abangnya depu. Biasa muku kan biasa. Ataupun kabil tu nikah. Ulun terima akan nikah, menam dan gaji. Ataupun kabil tu tazwija. Ulun terima akan perkahwin, menam dan gaji. Ataupun raditu nikah. Ulun rida akan nikahnya di bulan, menam dan gaji. Apa yang dah kepada yo biasa menam ni. Yo nak kena praktek ada mana je nam dulu. Macam tu nanti. Mana mencari kita boleh nanti. Dia mendaga dulu lah. Ya betul memang. Memang kita yang tekan kalau tak kalau hai dok akan brand ni dia akan produk. Kontrol kena budak gegoknya nanti boleh terima kasih. Atas barang yang dihikayatkan dia oleh Ibnu punya Hubairah negatif nyenan ulama. Jadi menan menurut pendapat yang kali hikayah di Ibnu Hubairah daripada ijma' segala a'immah yang pun. Maknanya putra. Menurut hikayah sebahagian ulama yang bahawa ulama yang pun Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi, keempat daripada imam tersebut sepakat yang bahawa dengan lafaz-lafaz yang kami tulisnya yang kamu madai ke terima nikah. Maknanya putra, lafaz-lafaz yang kami tulisnya yang kata untuk terima nikah. Belum terima nikah, belum terima kahwin, belum rida akan nikahnya, mana kecil. Maknanya putra, manfaat ulama sependapat dan sepakat dengan putbah lafaznya yang terbenar kepada lafaz kabul nikah. Dan ditakyidkan akan dia oleh Syekh Zarkashi dengan nas yang tersebut di dalam Ruwaiti. Kemudian kuatlah pendapat putbah imamnya le Imam Ad-Zarkashi yang ditulis di dalam Al-Ruwaiti yang bahawa putbah lafaznya dibenarkan untuk sah kabul nikah. Anak payah panjang tak hak.
Onan kali. Dan disyaratkan pada suami hendak ada ia halal. Olehnya dalam syarat bagi suami ji berhala untuk menikah dengan urang ginang yang akan menikahi. Makna ji putra bukan mahram, kan muhrim. Mana sering dah ke muhrim, yang betul mahram. Menyo muhrim artinya urang-urang ihram. Menyo mahram urang yang haram nikah. Mana mendale yang penting mengukur urang kan muda. Berarti yang dibolehkan nikah kepada suaminya syarat ji berhala terhadap urinangnya. Yang pertama dia bukan mahram. Maknanya putra. Paling kurang kena doi, olehnya ken kai, olehnya ken adik mai, olehnya ken adik ya. Olehnya ken saudara rita. Nah, saudara rita bu, saudara susuan. Ini juga haram menikah dan hansah nikah. Olehnya ngemak tua ni walau kam meninggal purmo, nya ngemak tua sampai meninggalnya je ke mahram. Walaupun kam meninggal ni ke gede, yang nganggok nyan sampai uro kiamat yang mahram. Lanjut menikah li dalam malam-malam. Dan tikedi tepeh dari satu semayang han batu semayang. Mahram. Dan dengan ikhtiarnya, olehnya dalam syarat dalam dengan ikhtiar lakuannya ketika menikah. Hotel menikah ji terima nikahnya secara ikhtiar. Tapi menyoji paksa untuk menikah, menyohai tim untuk nikahi timba airnya nikah. Mesti kepaksa ayu menikah. Kepaksa ayu menikah ngani urungnya. Putra le kadang naik buku salah. Tinggal kan paksa untuk nikah. Menyohai terima nikah kepo. Hantar nikahnya ada kepo. Ladang kena kadang-kadang kalau ibu salah ngani mayaknya. Kan kepaksa untuk menikah, ji hai tim. Diterimanya karena terpaksa, menyohai terima. Nilainya debu. Diterima itu nyantan kah? Ya, ada tamunannya payah dayang-dayang lihat belum nikah. Lalu memang agak ancam nih, ditimbak nih nikah manunya. Maka karena kalau ibu suatu yang tidak diterima yang tadi kan, dianggap anak ikhtiar terpaksa. Dan tak akhirnya. Dan kemudian urang yang dinikahi lagi beri bertakyin betul. Nah, mana? Baik salah tidur je hana betul. Mana je putra. Belum berkahwin salah tidur anu belum kedron. Kenapa kau ente? Nya hangsa. Anak dibolehkan karena hana mu ayah, hana meri. Dan mengetahui dengan halal perempuan itu baginya. Kemudian beritahu ya bahwa perempuan yang halal bagi ji. Baik halunya dengan cara dia itu bukan mahram ataupun halunya bagi ji dengan cara dia itu bukan istri orang. Bantu nah perempuan kau anak tadi yang nikah jinya anak halal bagi halu. Nah bina itu kena anak istri lekoi. Ni hari menikah umur lain ya. Mana kira nak pakah le? Mana wajib kira le kan cu kai cu. Yang jadi apa dia? Iplung dari lakoi anak kita lihat. Di menikah umur lain di luar. Nyantan kah? Bahkan anak kita lihat dan mantan bermohon. Maka tak patah, anjir patah. Mana kira nak pakah? Hana wajib kira tanyo nusyuk, tanyo lari daripada suami. Sebab orang nusyuk dan aja nak. Mana kau katanya kau jadian? Mati kana kau betul nak aci. Sebab dia kata mana? Mak boleh orang pupuk mana? Mati kana salah aci tak kalau dah. Itu dia kalau tak orang pupuk, han betul tanya, tak salah ada leutan.
Di mana dia pasal karena alasan tu pasal. Alasan negara apa kan? Mana aja karena isu. Maka tiada sah nikah laki-laki yang mahram. Maka melagaian juga hantar menikah dengan mahram. Dan jika dengan wakilnya sekalipun, walaupun wakilah baru lain dah terima, tahan je cik. Ada wakilah baru lain kan kerja cik nikah walaupun kau terima, yang tidak dibolehkan. Dan yang tergagah, orang yang terpaksa, dipaksa untuk menikah, yang juga hansa. Dan yang tiada muayyan, hana meridah yang akan menikah, yang hansa cik. Dan laki-laki yang dijahilkan halal perempuan itu baginya. Oleh yang dalam status antara ragam orinangnya hana jelas. Yang punya mahram bukan, hana ada pun status keturunan jili. Hana jelas lain nasabi. Punya punaruh kepada mahrami, puhananya, punya puan kumun lain ya hai, punya sepupui, yang sepupui tak ada. Kadang-kadang yang kumun malah ya hai, tapi statusnya ada jelas ni karumah-rumah yang hansa. Tujuan ji kepegang hansa adalah untuk dihindari daripada terjerumus kepada perbuatan haram. Takut dinikah pahnya dan kumun, dah haram. Ada orang kami lelaki tham kawin, kan? Lelaki tham kawin, lelaki tham rumah, lelaki ni, kami tipu tempat tempat, anak merilai. Tapi nak syak yang bawanya mahram je, dan nak berita-berita yang pegang-pegang orang, yang tak ada orang lainnya. Jadi status dua ini hanya jelas antara dia itu termasuk kepada mahram ataupun bukan. Yang nikah. Mia terbuku tak, nak boleh. Makanya depan terbuku bati sembahyang. Dan hari itu. Dan disyaratkanlah pada isteri hendak ada ia halal. Oleh yang syarat isteri berhalal cik mana ji? Dia itu terhadap suaminya bukan mahram. Olehnya dan ta'yin, bemeri ta'yin yang jepurina. Bauragam iaitu lagi yang cik. Jadi long penikah kepada salah sidro yang naik yang je. Ataupun long terima nikah salah sidro anak ron ini juga anjir. Maknanya putra, suami harus bertakyin bemeri yang akan jadi suami. Isteri juga harus mentakyin yang yang akan jadi isteri. Dan sunyi daripada nikah. Oleh syarat dan murinang sunyi daripada nikah. Mana sunyi daripada nikah? Orang inangnya bukan sedang dalam nikah yang sah oleh. Kan tengah permogok yang mana ni. Dan iddah. Olehnya urinangnya kan tengah dalam masa iddah. Berarti menyurinang dalam tengah masa iddah nikah nanti. Maka tiada sah nikah perempuan yang mahramnya. Kira-kira nikah dengan mahram, dengan mahram tu. Yang hantar nikah. Dan salah seorang daripada dua perempuan ini yang juga hansa, belum nikah terus salah tidur daripada dua orang yang hantar. Bahkan karena anak mutakin yang tu yang akan jadi rumah. Dan yang mangkuh urinang yang kali dinikahkan karena lekoi yang juga tidak dibolehkan. Dan yang beriddah daripada yang lainnya, urinang yang tengah masa iddah. Menyok iddah meninggal lekoi ibu belum dipelura, menyok iddah segi goknya ditaluk hai belum dipelura, menyok iddah dengan sebab ditaluk dan goknya hamil, berarti sampai waktu hamil. Yang menyok menikah dalam masa-masa yang kau tentukan ya, yang tangga. Man punya urang anak harim kena pegang lama dah. Urang nalang kandungan anak harim. Gu penikah sah nikah. Bahkan karena anak dina kanlah anak yang dalam ikatan nikah ya, yang sah menikah orang lain. Dan apa yang aku baru? Anak.
Cuma gelarang pakon karena urutnya tengah dalam kondisi maksud golong bertobat, tak penikah urung dalam keadaan maksud nyan dilarang. Kibanci tak bertobat ilai menuai baru nikah. Jadi kan nak bertobat ni dekat belum kan? Kaju. Harus di YouTube ya tanya. YouTube. Di YouTube aibnya YouTube memang hang lebih umbar-umbar, hang lebih pegang. YouTube mana ya? Bertaubat kan? Kehana mesti tak umum bau dia. Tak bertaubat kan? Mak paling depu tengah ya. Lahir anaknya paling muka bau dia mungkin. Walaupun yang bukan lah, tahun barai itu kita berhad. Apalagi tahun saya kampung. Lebih-lebih lama naik taubat ni kamu kelihatan orang. Mak dia yang benar nampak berapa? Nak tahu bawa ya. Bukti je tu kan? Bukti kadang-kadang yang buktinya kan bak mau mahram yang dikirim. Bak terbuku yang dikirim. Mengirimnya juga hari telefon. Bukan saja mahram. Makanya adalah kaidah kepada al-adatu muhakamatun malam yukhalif sya'an. Adatnya ujuk tak pegang kitab hukum, selama adatnya mana menentang syarat. Tapi punya adatnya kata pegang kitab hukum, tapi adatnya hanya cocok dengan aturan syarat, jika kebah nak hukum. Dan disyaratkan pada wali hendak ada ia dengan ikhtiarnya. Olehnya lah wali watai kepenikah anaknya ataupun adornya yang kok yang berdengar ikhtiar. Baik gara-gara na gemutang, hanangan ke bayu utang, menyohang ke bayu ipoh ke menyohang penikah anak ke. Gak menikah tu kerana terpaksa ke bayu utang. Jangan tak nikah. Mana je putra anak ikhtiar ke penikahnya. Menyohang penikah timbak ke karena utang maknya anak bayi-bayi menggok. Ini bahasa apa kan anak ikhtiar kan arti dasar kerelaan menikah. Dan ketiadaan manik yang menegahkan dia, maka tiada sah nikah daripada wali yang tergagak. Hantah nikah li wali yang walinya dipaksa li nikah. Hantah dipaksa kadang di jalur itu. Karena kalau tak mutang bayi ada yang bayu, hidup kahwin nanti orang ngaji. Nyohang hidup kahwin, dipong tu. Karena ada yang bayu tak. Berarti hidup penikah dalam keadaan terpaksa, ketikia yang nampak. Dan perempuan dan kunsa, hanta dapat kahwin urinang dan kunsa. Urinang dapat kahwin dengan kunsa, yang hanta. Maka nanti ada pegawai nurida dengan kunta karena kuntanya hanya jelas status kelamin ji kuagam puinang. Makanya lanjut pegawai nurida dengan kunta bahkan jangankan masalah kawin kunta idai mumpun aja ji. Maka nanya idai mumpun ta takut pah tinggal hidaymu ji dalam keadaan jiwa kewanitaan. Kan tahu ikut man menyo ikut ji jika uragam ji kunta terserah mau mengubah kinang kakak nampu menyo uragam daimu tapi menyo ji hidang imum terhadap urung agam nyanansa tapi menyo kurinang nyan kebanyakan ulama membolehkan pakai menyo kurinang je karena ada mengubah kakak pun boleh mau rina ikut menyo mengubah ji kinang adalah tapi nang ikut. Dan yang mahram olehnya lem hansah nikah yang mahram dan kanak-kanak olehnya lem hansah tak penikah tioro urung agam yang urung agam tersebut masih dalam kondisi kanak-kanak anak min hansah ini ijab kabul ini
Pakan karena haji belum balik. Dan yang gila nak pernikah orang bungo, hantar haji. Dan sahaya tak pernikah, sahaya lamit ya. Hantar haji. Mana je lamit agam nak pernikah le Thai hantar. Lamit ini je pernikah le Thai kenapa? Dan sahaya orang tak nikah lamit urang ini yang tidak dibolehkan. Dan yang pasai olehnya waliyo hanjut yang pasai. Berarti syarat wali yang pertama berikhtiar baik urang ipaksa lewur lain. Olehnya syarat wali beragam hanjut urineng. Olehnya syarat wali beragam hanjut unsa. Olehnya syarat wali urang yang balik hanjut anak min. Olehnya syarat wali baik urang kumur urang sehat. Olehnya syarat wali baik tingah jih ke lamin urang. Pakan contoh nak pegah lamin urang. Nah, tu contoh nak pegah kejadian ni mana? Nah, dua urang, nah hiro nak agam hiro ni ina, tak bomak tak boya. Mandua ikut lamin. Cuma adik ia ina Kampung Merdeka. Kita merdeka ni ji. Nah, adu ni mantang lamin kau kalau merdeka. Nyan adun dinya haji ya pernikah adoi beno walaupun dinya adoi pakon karena haji mantang lami pura maki panjang ni ina beno yang ke merdeka beno berarti tahki meroi bak kati untuk nikah walaupun adun gede pakon karena adunnya dengan haji lami pura walau merdeka nya tak. Dan yang pasai olehnya lam wali hanjut yang pasai punya wali pasai berarti hasil syarat tu nikah. Olehnya yang mahjur sampai olehnya wali tidak boleh yang sampai urang yang tinggal dihajarkan dengan sebab piutang yang takut dengan urang lain. Karena sampai yang hana ibai utang gop yang ka berkekalan dan pernah mampu dibayu hanai bayu nyan pasai. Danyo nautang go katuh tempo hana da bayu mampu da bayu nyan haria maka don kada go da betul berkekalan dengan harim pasai. Leo salang lah man da fikir thang dia tham dah hana da bayu utang go tempo haria kecuali tali kaidin dan kaidida untuk upayang tempo ya nampu. Dan yang cedera nadarnya olehnya waliyo hanjut yang buta. Pakan hanjut wali yang muda takut salah nikah. Anak itu pergi kau nyantah itu. Olehnya lam yang bersalahan agama hanjut. Nah, jihadun ni. Tapi hadun mandang Kristen ni kayak agama Islam. Yang haji nikah le hadun pakan dah karena beda agama. Dan disyaratkan pada dua saksi itu barang yang tersebut pada kitab syahadat dan ketiadaan takyinnya bagi jadi wali. Berarti menyontok je ke tadi anak kain. Anak mesti goknya dua ke yang duknya datunyo yang je tadi ana. Mesti nak hidup diplo kemandung adil, mandung je tadi alhamdulillah. Tapi punya wali lumayan. Bumeri yang dah wali dan menyuruh terima bumeri yang dah urun terima menyuruh promo bumeri yang dah promo tapi tadi nak mesti kena geduk naik membelah agak adil membelah dia lari yang nampu. Maka tiada sah nikah dengan saksi dua sahaya ataupun dua perempuan
ataupun dua yang pasir, ataupun dua yang tuli. Berarti wali saksi tidak boleh daripada dua orang lamin yang agam, ataupun dua orang rineng yang tidak dibolehkan cip, ataupun dua orang yang pasir je saksinya hanjir cip, ataupun dua orang belau yang saksi hanjir kurang dengar banyak yang tidak dibenarkan untuk menjadi saksi. Ataupun dua orang yang buta yang hanjir cip je saksi, karena ada metode buta yang saksi konya, banyak lagi saksi. Ataupun dua orang unta, dua orang bencong je saksi yang juga hanjir. Ataupun yang sudah takyin bagi jadi wali. Olehnya lam hantar haji ke saksi orang yang kajut ke wali nikah. Mana je putra? Kan wali-wali yang lain yang nana. Mana je yang hanjut orang yang penikahnya ni hanjut ke saksi konya. Mana wali yang lain wali membelah. Yang penikah hidup. Nah wali yang lain membelah, mana membelah walinya? Wali yang ada juga tadi. Yang hanjir wali yang katain boleh nikah hanjir. Maka jika berwakil oleh bapaknya ataupun saudara yang tinggal pada nikah dan hadir ia serta yang lainnya, tiada sah nikahnya karena bahwasanya ia wali yang diangkatkan, maka tiada boleh jadi saksi. Waktu nadhiro ayah goknya jatah haji itu wali. Dua pilah baru lain untuk menikah. Nyan goknya gejak cik dalam acara pernikahan untuk gak saksikan. Nyan haji ke saksi goknya. Maka goknya penikah sebenarnya goknya yang penikah, cuma gak dua pilah orang lain. Nyanyi. Pakon sebenarnya di wali goknya mana gitu gerong itu orang lain yang menikah. Jadi goknya hanjut tadi. Mana wali-wali yang lain? Nah adik je limang buah tu ia agam. Nah abang yang limang buah tu ia agam. Je kata tadi, ju dalam dalam. Karena yang takyin menikah dia ai. Mana nikah terus dengan orang lain. Nah, dia utama buat yang mau tolongnya. Ju dalam dalam. Ju dah mau mana kata tadi. Anak dalam. Dan sah nikah dengan saksi dua anak laki-laki bagi suami dan istri ataupun dua anak salah seorang daripada keduanya. Berarti menyolagaian yang hanjit ke saksi adalah wali yang kader ta'in wali nikah. Mana yang je ke saksi nyo urang yang je ngani konya ada nikah dia. Ibarat ada pernikahan. Dan sah nikah dengan saksi dua anak laki-laki bagi suami dan istri. Cepat. Dan sah nikah dengan saksi dua anak laki-laki bagi suami. Kira orang agam nikah. Yang je saksi anak uji dua buah anak agam. Jadi mesti nikah, mesti ayahnya nikah kali kedua. Tapi kali anak dua buah awal. Nyan bahkan anak dua buahnya je tu je saksi je nak uji. Anak suami ataupun dan istri ataupun anak perempuan. Jadi perempuannya kadang kalau menikah awal. Nah anak beraya ke? Balik dan adil lah. Guna menikah kali lah. Nyan berarti je anak buat nyan je saksi. Bila yang penikahnya kan anak ada nikah li adik ataupun abang. Atau dua anak salah seorang daripada keduanya, ataupun dua orang anak salah tiga daripada keduanya, bukan anak perempuan ataupun anak lelaki yang juga saksi, ataupun seorang anak bagi salah seorangnya dan seorang anak bagi yang satunya, ataupun juga saksi salah satu anak lelaki juga tadi, anak perempuan juga tadi, cip namanya. Dan dua orang yang fiteru bagi keduanya.
ataupun yang je ke saksi lawan musuh. Kenapa? Dan sah nikah dua saksi yang mastur adilnya, yaitu yang tiada diketahuikan akan mafasadnya bagi keduanya, seperti barang yang dinaskan atasnya dan diiktimatkan dia perhimpunan daripada ulama. Je kesaksi dua orang, yang dua orangnya mastur adalah, makna masturun yang ditutupi. Makna mastur adalah secara lahir dia tidak sanggup yang beradi. Padahal mengatir dia tak ada pun itu murungnya. Tapi secara lahir dia ada lahir ada pun yang tahu mati. Yang mastur adalah yang menurut sebahagian ulama, bahkan kebanyakan ulama yang dibolehkan untuk menjadi saksi. Bahkan karena tanyo nahnu nahkumu bi zahir. Tanyo bi hukum yang lahir-lahir betul. Yang hana lahir yang hak hukum kau. Pokoknya nak hukum mati ke thong-thong hana pada-pada buat tanyonya kau sana yo. Karena cara lahir tak urang. Secara lahir koknya tak ngadi. Dan waktu tanyo dah saksi gede hana ke pegah long nan hukum mati dan patai. Berarti menurut sebagian ulama yang dibolehkan. Maka mastur adalah namanya. Tentang adil dan tidak pokoknya hana tidak. Dan tiada sah dengan dua orang yang mastur Islamnya. Ya beda lah. Dua orang yang mastur Islam. Agama hana juga. Itulah bukan. Nya hanya ke tadi. Nah dua orang tu. Wadah tak bukan leh. Pakaian topan, nunggu topan. Tapi status keagamaan ada pupuk. Itulah NY bukan yang lanjut. Olehnya dua orang yang mastur merdeka. Makna mastur merdeka, awaknya pun manteng lamit bukan merdeka. Ada pupuk kipan kondisi awaknya. Yang juga tidak dibenarkan untuk menjadi saksi. Tapi yang mastur adalah dibolehkan. Yaitu yang tiada diketahuikan akan Islam keduanya dan tiada diketahuikan akan merdeka keduanya. Dua orang yang status Islam jihana jelas dan status kemerdekaan jihana jelas ulami bukan, yang dua orang tersebut tidak dibolehkan menjadi saksi. Makanya saksinya hanya sembarang orang. Harus orang yang hana pasai. Dan nyata batil nikah dengan saksi ataupun mengetahui hakim ataupun dengan ikrar dua laki-laki isteri pada hak keduanya dengan barang yang menegakkan dia sah nikah, seperti pasir saksi ataupun murtadnya karena ada maniknya. Berarti batil nikah tegedi saksi ia pegat pengakuan yang bahwa jih pakai bunuh kali hidang saksi nikah. Kemudian tang duduk hai tu nanti takut ingin aku. Ia pegat pengakuan kebenaran di lungnya pakai walaupun kalau non saksi pun. Lung berhubung mati yang betul nikah. Nikahnya betul. Payah nikah ulang. Mio gede me akui. Akui ini bukan dengan cara ikrar, dengan cara pegat pengakuan le saksi. Boleh pegat pengakuan keduanya pada isteri ataupun pada suami ataupun pada hakim juga pengakuan. Yang nikah yang ibu bunuh batil. Adapun pegat lung kebenaran lung atau lung saksi bunuh lung murtad lung. Yang juga batil nikah. Bahkan karena murtad hansah jid saksi. Mana punya masa di kate? Cuba? Masa di yang lalu kate? Karena 3 minggu baru anak nanti. Nikah betul nikah ulang. Man atau yang kau bubuk bunuh likutnya berarti makfuan karena di luar pengetahuan. Yang lu tahu tak dibunuh. Nanti yang lu tahu anak bukan. Maka jika ikrar suami dengan barang yang menegakkan sah nikahnya, dipasahkan nikahnya karena mengkawin dengan barang yang nyata dengan batil nikahnya, dan wajib atasnya mahar misil jika sudah dukul dengan dia. Dan jika belum
lagi dukul, maka wajib atasnya setengah mahar mesir. Musuh sira suami pengakuan dengan barang yang menegahkan sah nikah. Kiban contoh barang yang menegahkan sah nikah. Sebenarnya suaminya rupanya murtad. Judo lu menikah baru pegang pengakuan. Lu sebenarnya kan itu dah itu. Kamu tak lu ya. Maka lu nikah ayo. Yang kiban hukum ji kejadiannya seperti. Nikah betul. Kemudian rincian menyoka pernah diwatak yang payah bayi mahar mesir. Mahar mesir kita pegang penuh. Paduk yang kakak sebelumnya. Ataupun hanai watak payah bayi uji tiga hati. Hanai mencukai belum payah bayi uji tiga. Mahar setengah mahar payah bayi. Kau tiga. Mesti hanai watak lah punya bayi mahar mesir. Menyo hanai watak sama sekali. Yang berarti bayi setengah mahar mesir. Jatah itu bayi 5 mesti. Dan jika ikrar istrinya dengan cedera pada wali ataupun saksi seperti paseknya, maka disumpahkan suami akan tiada paseknya dan dibenarkan dengan sumpahnya. Mesti pengakuan isteri, menyayati pengakuan lako, baik pegah rol murtad. Ada pun pegah lako, nyang saksinya pasek, membunuh pegah aman. Oh kalau dalam pegah, dipegang pengakuan lako, yang berarti nikahnya enggak betul. Watai batu tiba rincian kita pegang tanya. Nyonai watak bayi mahar kuno, nyohanai watak bayi mahar setengah. Ataupun dipegang pengakuan le perumoh dipegang. Ayah halungan dan mayang. Dipegang pengakuan le perumoh yang bahawa dipegang wali ji cedera. Ayah halungnya memang ada mayang 3 dalam malu. Berarti mubah je keban, kan cedera wali, menyoka cedera wali berarti antara nikah. Mana tayang kau nikah belum keban? Yang di dalam hukum lagi rincian iaitu benar. Nikah batil, mam nyonai watak bayi mahar, nyohanai watak bayi setengah. Ataupun syahid, ataupun di pegak pengakuan le promo yang bawa pegak saksi pasal. Yang sama aja batil nikah. Seperti paseknya. Yang hukum ji berarti batil nikah. Maka disumpahkan suami akan tiada paseknya. Sedangkan suami diingkari yang bawa pegah wali yo mana pakai. Tapi nak yang mata, wajib try juga. Antara lako mempermon dawar-dawar. Lako pegah walinya adik, kurmo pegah wali ji hana adik. Yang tahu dengar oleh hakim. Yang berarti bersumpah lako. Bersumpah lako aku betul walinya adik puhana. Ataupun saksi yang adik puhana. Dipegah oleh kurmo yang saksinya adik. Dipegang oleh lakoi, ada saksinya yang kiban, yang berarti dibenarkan si lako dengan cara mentumpah. Menyohai tim mentumpah berarti batil nikah. Bahkan karena menyulah undang-undang roji al-bainatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkara. Bainah di atas huruf yang dakwa dan saksi dan sumpah di atas huruf yang dakwa. Mana juga nyonya lagi yang dakwa aku promoh dakwa dipegang saksi yang namanya pasal dipegang dia lakoi hana pasal yang berarti kiban hukum ni al bainah al mudda'i yang dakwa promoh berarti promoh harus dime dua orang saksi yang lain untuk dipegang pengakuan bahwa saksinya mandi lakoi kiban lakoi memadang tumpah anda mentumpah anda demi Allah yang bahawa walinya ataupun saksinya hana pasal hana mesti buat perkaranya lagi yang bak perkara-perkara yang lain nama aja kita nak ada awal go. Saya pegah yang nak bak go nya tak tayung. Nya tayung apa namanya? Namanya saksi dua. Olehnya urus yang nak barang mak jarawnya. Oh ke ada ni ada lu. Pokoknya harus menumpah bawa kan ada tayung. Bak mandung perkara lagi ya. Pendakwa harus punya saksi, urus yang kena dakwa harus menumpah. Mam yo item menumpah ada item. Urung je pina saksi lah kiban. Urungnya kita menumpah. Ini gimana sebenarnya yang betul? Yang dicok rincian dah menyulang kita betul baik. Tahu yang nak barang macam tu. Itu nak barang macam tu tanya. Tanya di awal lego, bukan barang go ya. Kemudian izin nak saksi dalam barangnya. Idanya pada dia menumpah yang ada ya. Yang hakim cuma dicok 2 bulan.
Gejok kesimpulan oleh hakim adalah bakto na barang tengok pada yang. Pakon kena menduai kekuatan hukum sama. Yang dakwa nak tak tinggi. Yang kena dakwa itu sumpah. Berarti barang tahu yang nak mak jadu matanya. Ji yang lebih kuat untuk pemilik barang. Menyoji hai dia tumpah yang langsung payah ajuk burung merah ni. Mulai bekas sumpahnya kok berat je ke sabuk penentuan. Walaupun badannya kok memang ada ke gede. Nó có biển nó đã kita nggak guru itibar kebiasaan. Sebab orang yang mehe tapi karena mudun dengan sebab hal lain, yang itibar kali kebiasaan ni masa buruk masa suci kau yang berdua. Kena adanya lantir orang keadaan normal yang padu biasa. Sebab nah kadang-kadang betul orang pegang kadang-kadang lebih tumdik kalau popular kadang-kadang anak men. Berarti anak berlaku hukum benci kan? Hanya berlaku ada normal ada kali ada biasa. Ini yang dapat di undang yang dalam. Namanya hukum haditha, hukum yang kejadian ada baru padanya orangnya. Kadang-kadang yang suntik kadang medun, rokok belun. Berarti pokoknya anak masa-masa tu, anak masa-masa akhir yang berarti kibar berarti anak bebek dah kan. Jadi jalur yang dalam kibar yang jelas aja kibar. Biasa ya. Wallahu a'lam bishawab. Analis